ini ada hal yang menarik ya untuk kita bicarakan lebih lanjut, yaitu terkait dengan kasus Zarob Rikar. Sampai sekarang kita nggak ngerti nih Zarob Rikar ini mau diapakan. Ditemukan uang sebesar 920,9 miliar, hampir 1 triliun dan 51 kilogram emas batangan antam. Tapi kelihatannya biasa-biasa aja perlakuannya ya. Tidak menjadi hal yang luar biasa. Sesungguhnya harusnya kan menjadi hal yang luar biasa. Begitu Sobat Era sekalian harusnya ya. Oke, coba kita bacakan. Ini ada Jaksa Agung ditanya Komisi 3 DPR dan tidak mau dan tidak mampu menjawab soal yang terkait dengan siapa saja nama-nama yang ada dalam amplop Zarob Rikar tersebut. Ini oke ya, sebagaimana dilansir oleh Tempo.co. Beritanya, Jaksa Agung tak bisa beberkan nama-nama yang tercantum dalam amplop uang di rumah Zarob Rikar. Alasannya alasan teknis ya. Tempo.co Jakarta, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan tidak bisa membeberkan soal nama-nama yang ditemukan di antara tumpukan amplop berisi uang 920 miliar di rumah mantan Kepala Balitbang Mahkamah Agung Zarob Rikar. Kira-kira ya, di antara orang yang berurusan dengan Zarob Rikar itu ada nggak anggota kabinet sekarang? Burhanuddin mengatakan penjelasan terkait hal itu sangat teknis dan dikhawatirkan dapat mengganggu proses penanganan kasus serta penyidikan. Sehingga menurut dia ada waktu dan tempat yang khusus untuk membeberkan semuanya. Kalau memang alasannya demikian ya bagus. Kalau alasannya mau menutupi, nah itu yang nggak bagus. Soal nama-nama yang terlibat kasus 1 triliun rupiah itu, Jampitsus yang menyampaikannya. Karena ini sangat teknis, kami tidak bisa terbuka. Ini jadi perkembangan dalam penanganan perkaranya, kata Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di Gedung Nusantara 2. Burhanuddin menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Hakim Agung Pengawas untuk bisa mendalami nama-nama yang ditemukan di antara tumpukan amplop uang di rumah Zarob. Izin, kami sudah koordinasi dengan Hakim Agung Pengawas. Hakim Agung Pengawas sudah memberikan jalur untuk kami masuk memeriksa, kata dia. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansa mengatakan pihaknya akan mendalami soal dugaan adanya nama-nama yang tercatat di tumpukan uang yang ditemukan di rumah Zarob Rikar. Lagi kita perdalam semuanya, kata dia usai raker dengan Komisi 3 DPR. Mulanya anggota Komisi 3 DPR Bambang Susatyo, sekarang jadi anggota biasa ya, tidak lagi ketua DPR atau ketua MPR ya, bertanya pada Burhanuddin siapa saja nama-nama yang tercatat di antara tumpukan uang 920 miliar yang ditemukan di rumah Zarob Rikar. Pada saat kejaksaan menyita tumpukan uang dan emas, apakah benar dalam bundel uang tersebut ada nama penyetor dan nama hakim dan nama kasusnya? Apakah ada keterlibatan pejabat publik lainnya dalam setor menyetor transaksional rasa keadilan masyarakat kita ini? Tanya Bamsud. Sapaan akrab Bambang Susatyo pada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ya, Sobat Era sekalian, ini ada ya. Istana tak akan halangi penegak hukum periksa Budi Ari soal judi online. Masalahnya penegak hukumnya mau bongkar-bongkaran apa enggak, itu persoalannya ya. Allahu Akbar ya, negara kita ya. Oke, Sobat Era sekalian, soal Zarob Rikar ini ya, ini adalah soal yang kadang-kadang tidak dianggap penting, padahal penting sekali. Ini adalah pintu masuk ya untuk menegakkan hukum dan keadilan di Republik ini, untuk membersihkan institusi Mahkamah Agung. Bagaimana mungkin kalau dari satu maklar saja ada uang hampir 1 triliun, anggap saja hampir 1 triliun karena ada 5 plus 51 kilogram emas kan, 920,9 miliar plus emas ya 51 kilogram, ya bisa dikatakan hampir 1 triliun. Dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal ini pintu masuk dari seorang maklar saja yang bekerja di Mahkamah Agung dalam rentang waktu 10 tahun kurang lebih. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan pintu-pintu lainnya? Berapa banyak kapitalisasi uangnya? Sering saya katakan kalau misalnya ada satu kasus dalam
dalam kasus misalnya Tanur ya, hakim dijanjikan 5 miliar dan 1 miliar untuk Zarob Rikar, maka kan perputaran uang 5 kali lipat. Berarti kalau Zarob Rikar 1 miliar, ini 5 miliar, kalau digabung 6 miliar. Maka kalau misalnya ada 6 triliun dia, 1 triliun, maka bisa dikatakan perputaran uang bisa mencapai 6 triliun. Bayangkan, perputaran uang dari Zarob Rikar saja bisa mencapai 6 triliun. Nah, pertanyaannya adalah dalam 6 triliun itu melibatkan siapa saja, ya kan? Itu yang menjadi permasalahan sesungguhnya. Tidak mungkin tidak melibatkan orang-orang besar, tidak melibatkan hakim-hakim agung di sana, ya kan? Nah, ini yang kemudian tidak dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Kalau saya usulkan keluarkan perpu untuk shutdown Mahkamah Agung dan kemudian melakukan seleksi ulang terhadap hakim-hakim agung yang ada. Bagaimana kita mempercayai hakim-hakim agung yang ada dengan kondisi seperti ini? Kan gak masuk akal. Rasanya gak mungkin uang itu tidak mengalir ke pemutus, ke hakim agung, masa ke tukang sapu atau ke satpam, kan gak mungkin. Lalu uangnya jelas lebih dari 1 triliun, gak mungkin cuma 1 triliun. Masa antara maklar dengan hakimnya sama, ya? Uang untuk maklar selalu lebih kecil dibandingkan uang untuk hakimnya langsung. Kecuali dia main-main ya, dia nipu-nipu sedikit. Tapi kan hakimnya juga pintar biasanya, gak mau dia ditipu-tipu. Jadi sobat era sekalian, dan kalau kita lihat misalnya hakim agung dari jalur non karir pun terkena juga seperti Hakim Agung Ghazalba. Jadi susah dunia hukum kita ya kalau seandainya tidak ada tindakan yang luar biasa dari pemerintahan Presiden Prabowo. Hanya masalahnya adalah Prabowo tidak cukup punya determinasi untuk menegakkan hukum karena dia bukan orang hukum, dan yang kedua dia tidak memiliki pembantu-pembantu yang clear ya dalam menjalankan bisnis hukum mereka. Itu persoalannya ya. Apakah misalnya mereka sanggup mengatakan bahwa selama menjalankan bisnis hukum mereka tidak terlibat di dalam suap menyuap dan lain sebagainya? Itu yang menjadi masalah persoalannya ya. Jangan lupa selidiki juga Hakim MK Anwar Usman. Berapa dia menerima uang sogok meloloskan Fufu Faafa? Masa sih? I don't know exactly. Saya minta ke Pak Prabowo untuk Pak Refli Harun yang jadi Jaksa Agung. Saya yakin hukum akan ditegakkan dengan adil dan koruptor akan dibabar semua. Itu bisa terjadi kalau seandainya presidennya punya komitmen. Kalau presidennya nggak punya komitmen ya dihalangin ya. Jadi kita jangan semua itu bergantung pada presidennya. Kalau presidennya itu lurus, nggak punya konflik of interest, jalan semuanya. Tapi kalau dia punya konflik of interest ya berat. Ketika kita misalnya mau nyentil sini, oh jangan, itu ada kepentingan presiden. Ke sono jangan, temannya presiden. Ke situ, oh jangan, bohirnya presiden. Mati kita. Lebih baik tidak usah aja ya kan. Kecuali dia bilang, kamu silahkan berantas korupsi sebenar-benarnya seluruh